perkenalkan, nama saya Chelsea Olivia Juliama dengan NIM 2320241014. Pada video ini saya akan mempresentasikan sebuah judul penelitian yang berjudul Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol dan daun kemangi dengan metode supletasi terhadap bakteri Salmonella typhi. Jadi, infeksi bakteri masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang cukup serius, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu bakteri penyebab infeksi yang banyak ditemukan adalah Salmonella typhi, yaitu bakteri gram negatif yang dapat menyebabkan penyakit demam tifoid. Demam tifoid masih memiliki angka kejadian yang cukup tinggi dan dapat menyerang semua kelompok usia. Pengobatan utama penyakit ini adalah dengan antibiotik. Namun, penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tidak terkontrol dapat menyebabkan resistensi bakteri sehingga efektivitas pengobatan menjadi menurun. Masalah resistensi antibiotik inilah yang mendorong perlunya pencarian alternatif pengobatan yang lebih aman, efektif, dan mudah diperoleh. Salah satu alternatif yang dapat dikembangkan adalah penggunaan tanaman herbal. Daun kemangi merupakan tanaman yang sangat familiar di masyarakat Indonesia dan sering digunakan sebagai bahan makanan maupun obat tradisional, dan daun kemangi diketahui mengandung berbagai senyawa aktif seperti alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan fenol yang memiliki aktivitas antibakteri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri Salmonella typhi dengan metode ekstrak supletasi. Jadi, pada metode penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang dilakukan di laboratorium secara in vitro. Proses penelitian diawali dengan persiapan alat dan bahan yang disterilkan menggunakan autoklav untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Daun kemangi segar dicuci bersih kemudian dikeringkan menggunakan oven pada suhu tertentu dan dihaluskan hingga menjadi serbuk. Serbuk daun kemangi tersebut kemudian diekstraksi menggunakan metode supletasi dengan pelarut etanol 70%. Metode supletasi dipilih karena mampu menghasilkan ekstrak yang lebih optimal dan waktu yang lebih singkat. Setelah diperoleh ekstrak kental, dilakukan screening fitokimia untuk mengetahui kandungan senyawa metabolit sekundernya. Selanjutnya dilakukan uji aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi sumuran pada media Muller Hilton agar. Ekstrak daun kemangi diuji pada 4 konsentrasi, yaitu 25%, 50%, 75%, dan 100%. Ciprofloxacin dan azitromasin digunakan sebagai kontrol positif, sedangkan DMSO digunakan sebagai kontrol negatif. Media kemudian diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius dan zona hambat yang terbentuk diukur menggunakan jangka sorong. Selanjutnya, hasil screening fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun kemangi mengandung senyawa alkaloid, fenol, flavonoid, saponin, dan tanin. Senyawa-senyawa tersebut diketahui memiliki peran penting dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Pada uji aktivitas antibakteri, ekstrak daun kemangi terbukti mampu menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella typhi yang ditunjukkan dengan terbentuknya zona bening di sekitar sumuran. Rata-rata diameter zona hambat pada konsentrasi 25% dan 50% termasuk dalam kategori sedang. Sedangkan pada konsentrasi 75% dan 100% termasuk dalam kategori kuat. Kontrol positif ciprofloxacin menunjukkan zona hambat paling besar, sementara kontrol negatif tidak menunjukkan adanya zona hambat. Hasil uji statistik ANOVA menunjukkan nilai P kurang dari 0,001 yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok perlakuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi ekstrak daun kemangi berbanding lurus dengan peningkatan daya hambat terhadap bakteri Salmonella typhi. Hal ini membuktikan bahwa kandungan senyawa aktif dalam daun kemangi memiliki peran dalam aktivitas antibakteri. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ekstrak etanol daun kemangi mampu menghambat pertumbuhan Salmonella typhi. Perbedaan diameter zona hambat yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh metode ekstraksi, konsentrasi ekstrak, jenis bakteri, serta kondisi media yang digunakan. Meskipun demikian, daya hambat ekstrak daun kemangi masih lebih rendah dibandingkan antibiotik standar seperti ciprofloxacin dan azitromisin. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak daun kemangi belum dapat menggantikan antibiotik, namun memiliki potensi sebagai terapi pendukung.
Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol dan daun kemangi mengandung senyawa antibakteri dan mampu menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella typhi. Aktivitas antibakteri meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi ekstrak dengan konsentrasi 75% dan 100%. Kemudian daya hambat kategori kuat. Namun, efektivitas ekstrak daun kemangi masih belum dapat menyamai antibiotik standar, sehingga penggunaannya lebih tepat sebagai terapi tambahan. Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan potensi daun kemangi sebagai agen antibakteri alami. Demikian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membawa wawasan dan pemahaman kita mengenai pemanfaatan bahan alam sebagai alternatif antibakteri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.